Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, orang tua siswa SMP Tunas Unggul, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam sesi parenting digital SMP Tunas Unggul tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nera Insanur Fadilah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini diberikan amanah sebagai koordinator Learning Support Development Center di SMP SMA Tunas Unggul. Pada kesempatan parenting digital kali ini saya akan menyampaikan tema peluk. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan Bu Nera kali ini untuk memaparkan sebagian pengetahuan Bu Nera terkait tema peluk ini. Menurut KBBI, kata peluk atau memeluk dapat diartikan sebagai suatu aktivitas meraih seseorang ke dalam dekapan kedua tangan yang dilingkarkan. Ayah bunda tentu sering mengungkapkan bentuk rasa cinta atau sayang pada ananda kita dengan cara jitu yang satu ini. Pelukan merupakan salah satu jembatan paling mudah dan besar manfaatnya, karena dengan pelukan kita akan memberikan sebuah sentuhan yang tidak bisa dideskripsikan melalui kata-kata saja. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pelukan selain akan membuat ananda merasa nyaman, pelukan juga diyakini dapat mengembangkan berbagai aspek penting dalam fase kehidupan ananda. Diyakini oleh beberapa ahli, pelukan selama 20 detik bisa membantu ananda tumbuh lebih pintar, bahkan lebih sehat, lebih bahagia, lebih tegar, dan tentunya lebih dekat dengan orang tua. Anak-anak akan jauh lebih siap menghadapi masa-masa tersulit dalam hidupnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, berikut manfaat memeluk ananda di masa pertumbuhan pesat saat ini yang ingin Bu Nera sampaikan. Pertama, memeluk adalah mengasuh anak agar anak menjadi lebih pintar. Kemudian, setiap pelukan saat mengasuh anak akan membantu pertumbuhannya lebih pesat. Memeluk anak juga akan membantu menjaga kesehatan anak. Kemudian, pelukan menghentikan tantrum anak, dan pelukan menjadikan anak lebih tangguh lagi. Selanjutnya, pelukan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pelukan dapat membuat otot menjadi rileks, mengajarkan anak bagaimana memberi dan menerima, membantu anak lebih disiplin, dan memberitahu anak kalau kita memahami apa yang saat ini mereka rasakan. Kemudian, selain itu, pelukan dapat membuat anak cenderung lebih bahagia karena bisa mendorong kedekatan dengan anak. Ayah dan bunda, kira-kira kapan waktu terbaik untuk memeluk anak kita? Menurut beberapa penelitian dan beberapa sumber yang Bu Nera baca, waktu terbaik untuk memeluk anak yang pertama adalah ketika bangun tidur. Yang kedua, sebelum anak melakukan suatu aktivitas penting. Dalam hal ini, salah satunya adalah sekolah. Yang ketiga, saat anak selesai melaksanakan aktivitas pembelajaran. Apalagi saat sekarang pembelajaran jarak jauh ya. Kemudian, saat orang tua pulang bekerja atau ketika orang tua tengah lepas dari kesibukan rumah. Yang kelima, usai sholat berjamaah atau berdoa setelah sholat. Lalu yang terbaik dan yang paling sering dipraktikkan adalah sebelum tidur. Dekapan sebelum tidur itu luar biasa akan membantu ananda merilekskan pikirannya. Kemudian saat anak marah, jangan menghindar dari anak-anak ketika mereka tantrum atau marah. Duduklah di sampingnya, kemudian peluklah mereka. Yang kedelapan, saat anak melakukan kebaikan atau prestasi tertentu. Ayah bunda, ada sedikit pengingat untuk kita semua selaku orang tua. Anak kita memang sudah besar dan beranjak dewasa. Namun, apakah sentuhan dan pelukan terbatas oleh usia? Ayah bunda, anak kita memang sudah memprioritaskan temannya.
gadgetnya, dunia mayanya, tapi mereka masih membutuhkan uluran dan dekapan kedua tangan orang tuanya. Mari kita melihat ke dalam diri sendiri. Kita tergolong diri yang dulunya sebagai anak yang diperlakukan seperti apa? Yang cukup mendapatkan pelukan hangat dari orang tua kah? Atau bahkan jarang? Atau tidak pernah sama sekali mendapatkan pelukan dari orang tua? Bagaimana perasaan kita saat itu? Ayah dan bunda, pola pengasuhan secara tidak sengaja itu diturun-temurunkan. Semua perilaku yang kita terima direkam otak menjadi sebuah kebiasaan. Bila situasi yang sama muncul, maka apa yang biasa kita terima itulah yang kita akan lakukan. Lantas, yang tak pernah dipeluk, bagaimana mereka bisa memeluk? Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, sebelum terlambat, peluklah Ananda dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Jangan sampai di kemudian hari, mereka bukan saja tidak bisa memeluk anaknya sendiri, cucu, keluarga, dan semuanya. Tapi mereka menderita kondisi baru. Sebuah kondisi lapar pelukan dengan memelas dan mengharapkan pelukan dari orang lain yang tidak seyogyanya. Mari sejenak kita renungkan, jika keadaan lapar pelukan ini terjadi pada Ananda yang sedang menempuh masa akil balik, atau pada umumnya disebut pubertas, dalam kondisi ini, pelukan siapa yang seharusnya menenteramkan jiwa? Tentunya ayah bunda, nauzubillah min dalik ya, kalau mereka mengharapkan pelukan dari orang lain bahkan yang bukan mahramnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dalik. Ayah bunda, sudahkah memeluk Ananda hari ini? Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, sekian digital parenting pada sesi kali ini. Kami haturkan terima kasih atas nama tim SMP Tunas Unggul karena ayah dan bunda selalu meluangkan waktu untuk terus membersamai Ananda. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.